Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Latifah dan kali ini aku akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di Odoo Accounting mulai dari cara login, menginput saldo awal, hingga menambahkan produk. Nah, tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai. Pastinya kalian masuk dulu ke websitenya yaitu odoo.com. Di pojok kanan atas, kalian klik, kemudian klik lagi yang bacaannya login. Tampilannya akan seperti ini, lalu kalian isi email dan kata sandi yang sudah diactivate sebelumnya. Jika email dan kata sandinya sudah benar, kalian bisa klik masuk dan kemudian kita sudah login di Odoo Accounting. Lalu klik hubungkan di akun yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Karena kita pakai Odoo Accounting, berarti kita pilih yang accounting juga. Dan inilah tampilan dashboard dari Odoo Accounting. Di dashboard accounting, kita klik bagian configuration, kemudian pilih yang chart of accounts. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dan ketika kita ingin memasukkan nama-nama akun di Odoo Accounting, kalian klik yang bacaan new di pojok kiri atas. Lalu kalian masukkan nomor akun di kode. Oke, kemudian kita masukkan account name-nya, misalnya cash in bank. Type-nya kalian isi dengan tipe akun tersebut. Apakah akun tersebut masuknya ke bank and cash atau ke account receivable, pokoknya disesuaikan sesuai dengan akunnya. Nah, kalau sudah menginput semua nama-nama akun, kalian bisa klik save di atas. Cara menginput saldo awal, kita klik yang accounting, kemudian pilih yang journal entries. Lalu klik new. Di bagian accounting date, kalian isi dengan awal periode transaksi. Misalnya, aku isi dengan tanggal 1 Januari 2025. Untuk memasukkan saldo awal, kalian klik add a line di bagian akun, kemudian kalian pilih nama akun yang akan dimasukkan saldo awalnya. Kemudian kalian masukkan nominalnya di bagian debit atau di bagian kredit. Nah, selanjutnya kalian lanjutkan untuk mengisi nominal-nominal pada setiap akun. Dan pastikan hasil akhirnya itu di bagian kredit dan di bagian debit itu harus balance atau harus sama. Di dashboard, kalian klik customers, kemudian pilih yang customers lagi. Lalu klik new. Kemudian kalian isi mengenai informasi pelanggan, mulai dari nama customer, email, nomor telepon, hingga alamatnya. Lalu klik sales and purchase. Karena customer itu hubungannya dengan penjualan, jadi kita isi di bagian sales. Di bagian payment terms, kalian isi termin atau syarat pembayarannya. Aku pilih yang 30 days. Kalau sudah, kalian klik yang gambar awan itu, artinya itu save. Dan daftar customer kalian sudah ada. Nah, cara ngeceknya, kalian klik customer, kemudian pilih customer lagi. Nanti kalian cari di situ apakah data customer yang tadi kalian buat itu sudah ada atau belum. Di dashboard, kalian klik vendors, lalu pilih vendors. Lalu klik new. Sebetulnya sama saja seperti menginput data customer. Kalian akan disuruh untuk mengisi nama pemasok, kemudian email, nomor telepon, hingga alamatnya. Nah, perbedaannya ada di sales and purchase. Pemasok atau vendors itu berhubungan dengan pembelian. Karena tadi customers itu kan penjualan ya. Kalau misalnya vendors itu berhubungan dengan pembelian. Jadi kita isi di bagian purchase. Selanjutnya adalah mengisi payment terms. Nah, aku mau isi dia dengan 60 hari. Karena 60 hari itu nggak ada di opsinya, jadi kita akan membuat terminnya terlebih dahulu. Nah, caranya kita ke configuration, lalu pilih yang payment terms.
klik new, lalu kalian isi payment terms-nya. Aku isi dengan 60 days. Di bagian after-nya kalian ganti dengan hari terminnya, kemudian opsinya kalian pilih yang days after invoice date. Kalau udah, kalian tinggal save aja, yaitu dengan cara mengklik gambar awan yang ada di atas. Nah, kita kembali lagi ke menu vendors yang tadi. Isi payment terms di bagian purchase, lalu cari opsi 60 hari atau termin yang baru saja kita buat tadi. Nah, kalau udah, tinggal kalian save aja deh. Kalau kalian mau ngecek apakah data yang kalian buat itu sudah tersimpan atau belum, kalian tinggal cek aja ke vendors, lalu vendors lagi, nanti dia bakalan muncul di situ. Di dashboard, kalian klik configuration, kemudian pilih yang asset models. Klik new. Lalu di bagian asset model name, kalian isi dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, aku isi dengan handphone. Selanjutnya di bagian method, kalian isi dengan metode apa yang akan kalian gunakan. Di sini aku pilih opsi yang straight line, yaitu metode garis lurus. Duration kalian isi dengan umur aset. Ini aku isi dengan 4 tahun. Nah, di bagian not depreciation value percent, itu kalian isi dengan persenan dari metode garis lurusnya. Ini aku isi dengan 25%. Kemudian di bagian depreciation account, itu kalian isi dengan nama akun akumulasinya. Karena handphone itu kan termasuk peralatan ya, peralatan atau equipment, berarti kita isi dengan accumulation of this equipment depreciation. Di bagian expense account-nya, kalian isi dengan nama akun bebannya. Kita isi dengan depreciation expense. Nah, kalau udah selesai, kalian tinggal klik save yang gambar awan di atas. Kalau kalian mau ngecek apakah datanya sudah ada atau belum, kalian klik configuration, kemudian asset models. Nanti dia akan muncul di situ. Di dashboard, kalian klik configuration, kemudian klik yang taxes. Selalu diawali dengan new. Lalu kalian isi tuh tax name-nya dengan pajak yang akan kalian tambahkan. Contohnya aku isi dengan PPN. Untuk tax type itu kalian isi dengan apakah pajak ini diberlakukan untuk penjualan atau untuk pembelian. Kalau untuk penjualan berarti kita harus pilih opsi sales. Kalau untuk pembelian kita pilih yang opsinya itu purchase. Aku di sini pilihnya sales, berarti pajak ini atau PPN ini tuh berlaku untuk penjualan. Nah, di bagian amount itu kalian isi dengan persenan pajaknya. Ini aku isi dengan 11%. Di bagian definition, itu yang bagian distribution for invoice, itu ada bacaan account, kalian isi dengan akun pajaknya. Tadi kan aku masukinnya pajak untuk penjualan, berarti isi accountnya itu, nama accountnya itu yang VAT sales. Kalau misalnya tadi untuk pajak pembelian, berarti pakainya yang VAT purchase. Begitupun dengan yang distribution for refunds, itu pun sama, kalian isi dengan VAT sales atau VAT purchase kalau pembelian. Selanjutnya di bagian advanced options, label on invoice, kalian bisa tambahkan kata PPN di depannya, kalaupun tidak juga gak apa-apa. Description-nya kalian isi dengan kepanjangan dari PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Tax group-nya kalian pilih yang taxes. Di bagian included in price, nah itu tuh nantinya produk yang akan kalian input sudah termasuk pajak atau belum. Nah, aku pilih yang tax included, yang artinya berarti produknya sudah termasuk pajak. Klik save.
Di dashboard, kalian klik customers ataupun vendors, pokoknya yang mana aja boleh, lalu pilih yang products. Klik new lagi. Nah, di bagian produk itu kalian isi dengan nama produknya. Contohnya ini aku isi dengan kabel. Nah, di bagian bawahnya itu kan ada bacaan sales sama purchase. Kalau misalnya produk kalian itu termasuk jasa, berarti yang di checklistnya itu cuma yang bacaan salesnya aja. Karena jasa itu kan nggak bisa dibeli ya. Kalau misalnya barang atau produknya itu termasuk barang, berarti kalian checklist dua-duanya, sales dan purchase. Di bagian general information yang product type itu kalian isi apakah produk tersebut termasuk goods atau barang atau service atau jasa. Nah, di bagian sales price itu kalian isi dengan harga penjualan produk tersebut. Terus di bagian cost itu kalian isi dengan harga membeli barang tersebut, produk tersebut. Di bagian kategori itu kalian pilih opsi goods kalau misalnya barang, kalau misalnya jasa berarti yang service. Selanjutnya kita ke accounting. Di bagian income account itu kalian isi dengan akun pendapatan. Ini aku isi dengan sales. Nah, di expense account itu kalian isi dengan akun bebannya. Ini aku isi dengan cost of goods sold. Udah deh, tinggal kalian save. Nanti kalian tinggal cek aja di vendors atau di customers bagian produk, apakah produk yang tadi kalian tambahkan itu sudah ada atau belum. Nah, itu dia penjelasan sederhana mengenai fitur-fitur yang ada di Odoo Accounting. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat membantu kalian untuk memahami Odoo Accounting lebih dalam lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.